Setengah muka gue di foto itu kelihatan kayak orang tua, kayak monyet. Jadi rambut gue tuh abu-abu sebelah gitu. Jadi dia tuh nempel di badan gue, cuman setengah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu di Storymon ID. Kali ini gue syuting di daerah Kota Kembang. Kebetulan di base campnya KPGR Regional Depok. Nama lu siapa, Bre? Ajis. Ajis. Nah, Ajis ini kegiatannya apa nih di sini, Jis? Kalau sekarang sih, kalau gue lagi sibuk bikin percontohan untuk ketahanan pangan ya, berkebun. Oh, berkebun. Itu kalau kegiatan di sini bareng-bareng sama komunitas pendaki gunung regional Depok. Gitu sih itu kegiatannya. Alamatnya di mana yang jelas? Untuk alamat basecamp KPG regional Depok ada di Jalan Batan Raya nomor 90B, GDC Kota Kembang Depok. Nah, mungkin itu alamatnya. Barangkali ada teman-teman yang di sana ingin berkunjung ke komunitas KPG, bisa langsung ke sini aja. Langsung ke sini aja. Bisa cek langsung di Google Map. Oke, nggak usah lama-lama, kita dengarkan ceritanya Bang Ajis ini. Jadi gini Bang, ini cerita perjalanan gue beberapa tahun kemarin ya, sekitar tahun 2015. Berarti tahun 5 tahun kemarin. Ini cerita perjalanan gue waktu gue sama teman gue jalan ke Curug Gua Lumut di Gunung Bunder. Masih di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Jadi pada waktu itu emang masih musim-musimnya batu cincin. Waktu itu lagi musim batu cincin dan gue juga hobi sama batu cincin. Gue suka gitu. Sampai gue bikin di rumah, gue beli mesin untuk bikin karya sendiri gitu. Nah karena kecintaan gue ini sama batu cincin, jadi gue seneng mulai cari bahan batu gitu. Kemana aja gue cari bahan batu. Dan gue juga waktu itu dari tahun 2012 emang seneng main ke curug. Nah, akhirnya gue sama teman gue memutuskan waktu itu untuk pergi ke Gunung Bunder. Tujuannya gue untuk nyari batu cincin, nyari bahan batu. Waktu itu kita berangkat hari Jumat. Dari Depok jam 11. Gue berdua sama teman gue namanya Bagas. Perjalanan sekitar 1,5 jam, 2 jam dari Depok sampai ke Gunung Bunder. Di tengah perjalanan kita berhenti untuk sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat kita makan, lanjut. Harga tiket waktu itu masih 15.000 masuk pintu utama, masuk kawasan Gunung Bunder ya. Dan untuk masuk Curug Gua Lumutnya waktu itu masih 5.000. Parkirnya 5.000. Sesuatu yang apa ya buat gue yang istimewa kali ya. Jadi satu curug itu isinya cuma gue doang berdua. Pas gue sampai tuh, gue kayak curug gue pribadi gitu kan. Udah gitu pas gue sampai itu di bak curug itu, di kolam curug itu ada bannya. Ya kayak udah nyiapin banget buat gue gitu kan. Kita sampai sekitar jam 2-an kita turun, kita mandi sebentar. Kemudian emang waktu itu sempat ada curiga juga kan, maksudnya agak iseng juga. Gue berdua doang di situ. Terus sebelum kita turun, pas abis kita bayar tiket itu, kita udah diwanti-wanti sama si penjaga pos itu, katanya nanti kalau mendung langsung naik aja, katanya gitu. Terus juga katanya jangan macem-macem. Oke, gue selalu menanam prinsip itu. Kemudian kita berenang di situ. Setelah bosan-bosan berenang, sesuai dengan tujuan kita tadi awal jalan, gue nyari-nyari bahan batu di aliran sungai itu. Keluar dari batas zona yang udah dibatasin sama pengelola, kita ngelewatin itu untuk nyari batu kan. Kemudian udah mulai ada firasat nih. Jadi di depan gua ada kodok jatuh.
ada kodok jatuh. Langsung gue bilang sama teman gue, gimana nih, mau lanjut apa enggak gitu kan, karena kita udah sama-sama ngerasain gak enak gitu kan. Terus juga kita ngelihat, jadi dari kita jalan dari aliran sungai itu langsung turun ke bawah, ya kan, langsung turun ke bawah, dan tempatnya itu benar-benar sunyi, benar-benar sunyi, hutan-hutan kayak gitu, dan itu yang nambah nilai serem gue waktu itu gitu. Kemudian gak lama setelah si kodok itu jatuh tadi, nyusul ular warna hijau jatuh. Ternyata si ular ini lagi ngejar kodok itu gitu. Oh ya. Ya, setelah kita ngeliat ular itu udah makin, oh ini pertanda nggak bagus nih, terbalik kan. Gue mau terbalik, balik lagi ke kolam curug itu tadi. Sampai di kolam curug itu tadi, kita mandi lagi kan. Gue mandi lagi, tetap nikmatin lah waktu itu. Gue harus melipir ke bibir tebing buat lompat dari atas air terjun. Oh iya. Iya, karena gue seneng banget kan. Gitu. Nah, terus gue lompat. Pas gue lompat sampai ke kolam, gue tenggelam. Maksudnya nyelam gitu, nyelam. Jadi waktu itu gue masih pakai batu cincin di tangan, Pas setelah nyelam, gue naik ke atas, itu jadi di batu cincin gue itu udah ngelilit rambut. Ini bukan nyangkut, tapi ngelilit. Tapi ngelilit gitu. Itu pas baru gue bangun dari air tuh nggak sadar. Pas kita udah bikin kopi, kita ngerokok, itu gue baru sadar ada rambut di cincin itu. Gitu kan. Ya dalam hati gue penuh tanda tanya dong, ini rambut siapa, rambut dari mana gitu, kok bisa gitu kan. Ya perasaan udah mulai nggak enak banget, gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk naik sedikit dari pinggir curug, agak naik gitu. Di situ ada tempat untuk salin baju, untuk ganti baju. Kita di situ dulu ngeliat kondisi, ya gua parno juga, gitu kan. Ya udahlah, kita ambil beberapa foto di situ, Gua foto di pinggir tebing, di bibir tebing. Jadi view gua ngeliat ke kolam di bawah gitu kan. Oke, setelah itu selesai, kita jalan pulang. Selama perjalanan pulang masih di area Gunung Bunder itu kan masih banyak aliran sungai kecil tuh, kali lah gitu kan. Kita masih nyari-nyari batu gitu kan, Dan kita juga foto-foto di hutan pinus pada waktu itu. Salahnya gua waktu itu, gua terlalu jauh turun ke bawah untuk ngambil foto. Jadi gua turun agak jauh ke bawah, kita berfoto di situ, gua foto di situ. Udah selesai, kita foto, kita sama sekali nggak ngerasain ada yang aneh pada waktu itu. Gitu. Cuman pas di curug tadi emang kita ngerasain beberapa firasat yang nggak enak gitu kan. Kemudian udah sore kita pulang. Setelah pulang tuh gue nggak ke rumah nih, jadi gue ke tongkrongan. Jadi pada waktu itu gue masih ikut perguruan silat gitu. Nah, hal aneh dalam diri gue ini baru kerasa sama teman-teman gue. Jadi pada waktu itu gue tuh kayak lebih temperamen, gue lebih gampang marah, gitu. Dan muka gue tuh merah gitu. Orang-orang ngeliat muka gue tuh merah. Gue tapi nggak ngerasain apa-apa gitu. Yang gue rasain itu ya gue marah-marah aja gitu. Kemudian kata guru gue nyuruh temen cewek gue buat tatap muka gue selama beberapa detik gitu, dan dia langsung nangis histeris gitu kan. Gue nggak ngerti gitu, langsung nangis histeris gitu. Karena waktu itu kayak antara sadar nggak sadar gue ada di situ tuh kayak, cuek gimana sih gitu. Maksudnya lu pada kenapa sih gitu kan. Nah, setelah itu guru gue meminta gue buat gimana kalau mediasi. Dia minta buat mediasi gitu. Karena guru gue ngerasain ada yang janggal sama gue pada waktu itu. Nah, guru gue bilang, coba lihat foto-foto lu pas berangkat gitu. Dicek foto-fotonya itu, dan ternyata ada beberapa dari foto yang gue ambil di Gunung Bunder tadi, salah satunya yang di bibir tebing tadi sama yang di hutan pinus itu ada kejanggalannya. Jadi setengah muka gue di foto itu kelihatan kayak orang tuh kayak monyet. Jadi rambut gue tuh abu-abu sebelah gitu. Iya. Itu yang foto yang pertama, dan foto yang di hutan pinus itu jadi kayak muka gue tuh hancur.
Itu gue merinding lagi. Iya bener, gue kalau nginget-nginget masa itu, itu hancur muka gue. Jadi kita nggak sadar pas foto-foto di Curug itu nggak sadar tuh pas pulang dikasih tahu gitu, coba lihat. Dan seketika kan ya teman-teman langsung ini juga kan, langsung histeris, langsung kepo gitu kan. Gue ceritain perjalanan gue juga tuh, gue ceritain perjalanan gue dulu, gue diomel-omelin dulu kan. Dan kita langsung ngelakuin mediasi. Awalnya mediasi itu mediatornya gue, dicoba ke gue gitu. Entah apa alasannya, entah kenapa dia nggak bisa untuk mediasi ke gue gitu. Nah akhirnya dicoba ke temen gue. Ada temen gue waktu itu yang emang dia, kalau kata guru gue sih emang tulang iganya jarang ya, tulang iga jarang, jadi gampang gitu kan. Akhirnya mediasi ke dia. Setelah mediasi, jadi sebelum proses mediasi ini ada proses kayak penarikan. Jadi dia tuh nempel di badan gua. Cuman setengah gitu. Cuman setengah. Nah, habis itu dikeluarin dulu dari badan gua gitu. Terus dipindahin ke badan teman gua. Kita ngobrol di situ. Dan ternyata penghuni curug yang tadi gua samperin itu, di Curug Gua Lumut itu ngerasa kayak nggak seneng gitu waktu gua datang. Dan iya gitu, itu perempuan. Jadi emang curug itu tuh belum lama dibuka gitu kan, belum lama dibuka, terus jalurnya itu juga baru banget dicor. Kita harus parkir motor di atas, ke bawahnya jalan di pinggir coran kan, karena baru. Dan dia ngerasa nggak seneng ada yang main ke tempatnya dia gitu. Apalagi tujuan gua kan itu nyari batu ya, gua ngambil dari rumah dia gitu. Dan salahnya gua mungkin waktu itu ya gua nggak ada basa-basinya kali ya gitu ya, karena gue nggak sejauh itu mikirnya gitu, toh cuman batu kan dikali gitu kan. Nah foto yang kedua itu yang gue di hutan pinus itu, ternyata itu adalah foto korban kecelakaan. Jadi pernah ada anak muda di situ, entah gimana ceritanya, dia main-main sama temennya, dia jadi terperosok sampai ke jurang. Dan beberapa kali dia jatuh ke jurang itu, mukanya itu terbentur sama batu di jurang itu, batu, pohon, jadi mukanya itu hancur. Ini visit dari teman gue ya, maksudnya penglihatan dari teman gue, dia yang cerita gitu sama mediasi itu. Dan pada waktu itu yang bikin PR-nya itu dia minta dianterin pulang. Iya, karena dia nempel di badan gue, dia minta dianterin pulang. Karena pada waktu pas dia meninggal itu nggak ada yang nemuin. Sekarang nggak ada yang nemuin. Gue nggak tahu kalau sampai sekarang, mungkin keluarganya udah tahu gitu kan, atau karena waktu kita pas proses nganterin pulangnya itu kita coba ngobrol sama orang setempat, sama penjaga pos, mereka nggak ada yang ya nggak tahu gitu, kayaknya nggak pernah ada apa-apa di sini, kata mereka gitu kan. Ya udah, setelah mediasi itu tadi berjalan, kita mutusin buat nganterin si arwah ini balik lagi ke Gunung Bunder itu, ya kan. Nah, pas udah besoknya kita nganterin, itu baru tuh gue bisa kembali normal. Gue masih bisa, gue bisa lagi ngatur emosi gue, nggak kayak pas waktu gue ketempelan itu. Itu. Dan tapi yang menurut gue aneh itu ya, kenapa kok bisa nempelnya sama gue gitu. Ya gue berpikirnya sih kayak mungkin dia minta dianterin pulang aja sih kayaknya gitu kan. Gitu. Tapi buat gue yang masih jadi misteri, kenapa dia bisa nggak ketemu gitu. Karena menurut waktu pas mediasi itu dia minta dianterin pulang dan gak ada yang nemuin dia gitu. Gitu. Nah, sampai situlah perjalanan gue waktu itu, perjalanan yang menurut gue cukup bikin bulu kuduku merinding gitu kan. Iya. Tapi cukup jadi pelajaran juga pada buat gue pada waktu itu. Kesalahan gue ya, gue nggak ada tata keramanya gitu. Yang harus kita sadari itu kita hidup berdampingan gitu. Walaupun nggak kelihatan, paling nggak kita mencoba buat mencoba buat sopan santun, jaga adab lah. Paling nggak kita bertamu, itu bukan rumah kita, dan penghuninya itu kan bukan kita doang gitu. Benar. Ada yang lebih lama di situ, mungkin dia ngerasa keganggu dengan kedatangannya kita gitu kan. Apalagi tujuan gue di awal itu kan gue mau ngambil sesuatu nih dari rumah dia ya kan.
gitu. Ya pesan-pesan gue sih buat teman-teman yang sering jalan-jalan kemana gitu, gue sering liburan kemana, tetap jaga niat, jaga perilaku gitu kan. Percaya nggak percaya gitu, kita hidup berdampingan. Jaga adab sesama yang zohir, kepada yang nggak kelihatan juga kita harus jaga sikap gitu. Kita adalah tamu, kita harus berperilaku sebagaimana tamu berkunjung ke rumah gitu kan. Segitu cerita dari gua gitu kan, maksudnya yang positifnya bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat semua. Benar-benar. Yang negatifnya kalau bisa jangan ditiru gitu. Itu aja sih bang kayaknya. Gitu. Oke, Bang Ajis, thank you banget. Iya, Mungkin Bang. cerita kali ini dari Bang Ajis ini bisa kita ambil dari pelajarannya. Buat kalian yang di sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Betul. Nah, oke, bersama gue Bayu di sini Dan gua Ajis. ya di Storymon ID.